Dua pemain akan membantu Karim Benzema. Juventus dan Chelsea merancang pertukaran pemain. Satu pemain Bayern Munchen bertahan. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, 11 berita terbaik untuk Anda hari ini. Berita duka dari Raja Nainggolan. Mantan pemain Roma, Raja Nainggolan memberi kabar duka salah satu ponakannya meninggal dalam usia sangat muda, 25 tahun akibat kanker. Amber Noboa adalah anak dari saudara tirinya, Manuel. Dalam foto ini Anda bisa melihat Amber berdiri tepat di sisinya. Ada kemiripan pada mata dan alisnya dengan Raja. Sang keponakan adalah ibu dari dua anak laki-laki. Rekan-rekan setim dari Raja di timnas Belgia, Thibaut Courtois, juga Romelu Lukaku, menyampaikan ucapan duka cita di akun Instagram milik pemain Roma yang kini masih berstatus sebagai pemain Cagliari. Ibu dari Raja juga meninggal akibat kanker. Istrinya, Claudia, juga tengah berjuang melawan kanker. Itulah salah satu alasan Raja pindah ke Cagliari untuk mendampingi istrinya. Turut berduka cita Raja. Raja Nainggolan mungkin kembali ke Roma. Sang pemain yang kini merumput di Cagliari ini diperkirakan akan kembali ke Roma. Hal ini diungkapkan sendiri oleh pemilik klub itu, Massimo Cellino. Menurutnya, sang pemain berdarah Batak itu terlalu cinta pada klub Roma, pada ibu kota Italia itu, serta pada para pendukungnya. Dipastikan ia akan kembali ke kota itu setelah sekian tahun membela Inter dan kemudian dipinjamkan ke Cagliari. Barcelona kembali latihan. Untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, Barcelona akhirnya kembali berlatih sebagai satu tim mulai kemarin. Pertandingan La Liga akan dimulai kembali dalam waktu 2 minggu dari hari ini, 13 Juni, dengan Barcelona tandang ke Real Mallorca. Kembali latihan dengan satu tim sangat penting karena memberi kesempatan tampil bersama-sama dan melatih strategi tim untuk laga berikutnya. Sejak mengambil alih posisi pelatih kepala dari tangan Ernesto Valverde pada bulan Januari 2020, inilah kali pertama Quique Setién memiliki kesempatan selama 2 minggu untuk menjelaskan filosofi permainannya. Taktiknya sudah pernah dikritik oleh Lionel Messi, tetapi Setién akan tetap pada rencananya semula, menekankan pengembangan permainan sejak dari belakang perlahan-lahan dengan dominasi atas bola. Tidak banyak perubahan sebenarnya dari ciri khas Barca selama ini. Barca diragukan menawarkan 1 triliun untuk Sandro Tonali. Presiden Brescia Massimo Cellino mengungkapkan bahwa sebelum merebaknya pandemi pada awal Maret 2020, ia sudah menolak sebuah tawaran dari Barcelona untuk gelandang berbakat Sandro Tonali. Tonali berhasil tampil hebat di klub Serie A itu selama musim 2019-2020 dan tidak kekurangan pengagum dari seluruh Eropa. Barcelona dilaporkan telah bersedia melepas 2 pemain mereka sendiri, salah satunya fullback, ditambah dengan uang 1 triliun rupiah lebih untuk membawa Tonali ke Camp Nou. Tapi sang pemilik Brescia itu katanya menampik tawaran tersebut, mengatakan tidak ingin menjualnya. Apa yang diungkapkan oleh Massimo Cellino ini sedikit meragukan karena harga 1 triliun lebih untuk seorang gelandang muda 20 tahun terlalu mahal. Apalagi ia belum pernah mencicipi kompetisi di level Eropa. Dan tidak akan ada banyak klub yang menawarkan harga sampai 1 triliun lebih. Sehingga kalau benar ada tawaran sebesar itu, kenapa nggak diambil? Berita itu menurut Blaugrana sengaja dihembuskan oleh Cellino guna mendongkrak harga jual dari gelandang muda Italia itu pada musim panas nanti. Tidak mengherankan karena saat ini perekonomian sepak bola sedang jatuh akibat krisis. Massimo Cellino juga menepuk dada mengatakan bahwa Presiden Napoli Di Laurentiis menawarkan harga sebesar 646 miliar untuk pemain 20 tahun itu. Nah, jadi ketahuan kan? Tadi 1 triliun dari Barca ditolak, sekarang turun jadi 646 miliar. Jauh bener turunnya. Jadi berapa sebenarnya harga Sandro Tonali? Pemain Liverpool dukung George Floyd. Para pemain Liverpool mengirim pesan sangat kuat ke seluruh dunia perihal kematian George Floyd. Mereka berlutut di sekeliling lingkaran tengah lapangan Stadion Anfield guna memberi pesan bahwa mereka mendukung pria kulit hitam yang dibunuh polisi kulit putih di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Menurut laporan, para pemain Liverpool lah yang minta sesi foto khusus selama latihan dan melibatkan 29 pemain The Reds. Gerakan setengah berlutut di atas lapangan pertama kali diperkenalkan oleh quarterback San Francisco 49ers,
Colin Kaepernick sebagai protes untuk ketidakadilan ras dan kekejaman polisi. Kini posisi setengah berlutut itu merebak ke seluruh dunia sebagai simbol perlawanan terhadap police brutality di sebuah negara yang mengagungkan demokrasi dan persamaan hak. George Floyd, seorang pria kulit hitam, meninggal dunia tanggal 25 Mei lalu di Minneapolis setelah dicekik seorang polisi kulit putih dengan cara menduduki lehernya dengan lututnya. Selain para pemain The Reds, Marcus Rashford dari Manchester United juga mengirim pesan dukungan yang sama. Demikian juga Paul Pogba dengan tangan teracung ke langit menyerukan diakhirinya perlakuan tidak adil secara ras. DFB usut pesan politik di Bundesliga. PSSI-nya Jerman dalam posisi dilematis. Pada satu sisi mereka melarang adanya pesan-pesan politik di atas lapangan hijau, namun mereka juga tidak ingin dituding membiarkan kekejaman polisi dalam kasus George Floyd yang mengingatkan pada masa lalu Jerman yang kelam di negeri mereka sendiri selama Perang Dunia Kedua. Presiden PSSI-nya Jerman, DFB, Fritz Keller, mengatakan dia menghormati dan memahami tindakan 4 pemain Bundesliga yang memprotes kematian George Floyd di atas lapangan pada akhir pekan lalu. Selama laga-laga akhir pekan, ada 4 pemain dengan cara mereka sendiri-sendiri mengirim pesan dukungan moral dan politik mereka atas kematian George Floyd. DFB akan menyelidiki apakah Jadon Sancho dan Achraf Hakimi dari Borussia Dortmund, serta Weston McKennie dari Schalke dan Markus Thuram dari Borussia Mönchengladbach melanggar peraturan tentang statement politik di atas lapangan hijau. Odion Ighalo berpanjang kontrak di Manchester United. Striker asal Nigeria Odion Ighalo memperpanjang kontrak pinjamannya di Manchester United hingga Januari 2021. Ighalo yang sudah berusia 30 tahun bergabung dengan Setan Merah pada Januari 2020 dari klub Liga Super China, Shanghai Shenhua, awalnya hingga 31 Mei. Namun kekacauan yang ditimbulkan oleh situasi saat ini menyebabkan kontraknya harus diperpanjang. Tidak ada opsi bagi klub Premier League itu untuk membeli sang pemain internasional Nigeria. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer memuji Shanghai Shenhua yang mengizinkan perpanjangan ini. Ia mengatakan bermain bagi Manchester United merupakan sebuah mimpi bagi Odion Ighalo. Sang pemain asal Nigeria itu telah mencetak 4 gol dalam 8 penampilan untuk tim Old Trafford tersebut, termasuk gol dalam kemenangan 5-0 di ajang Liga Eropa atas Lens pada 12 Maret, yang merupakan pertandingan kompetitif terakhir United sebelum musim ditangguhkan karena pandemi saat ini. Premier League akan dimulai lagi pada tanggal 17 Juni. Manchester United berada di urutan kelima dalam klasemen, 3 poin di belakang Chelsea yang berada di posisi keempat dengan 9 pertandingan tersisa sampai akhir musim. Sebelum kita membahas 2 pemain yang disiapkan untuk membantu Karim Benzema mencetak lebih banyak gol, serta pertukaran pemain antara Juventus dan Chelsea, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. David Alaba bertahan di Bayern Munchen. David Alaba kerap dikaitkan dengan rencana transfer Bayern Munchen. Namun sejauh ini hasil akhirnya selalu sama. Bintang Austria itu tetap bertahan di Allianz Arena. Selama bertahun-tahun, David Alaba menjadi salah satu pemain yang dikatakan siap meninggalkan raksasa Bundesliga tersebut. Usianya yang terbilang masih muda, 27 tahun, dan kemampuannya sebagai pemain yang serbaguna telah membuat Alaba menjadi pemain yang menarik untuk banyak klub. Tetapi tidak satupun yang berhasil menariknya dari Die Roten sampai saat ini. Musim panas mendatang, ia juga kembali dikabarkan akan meninggalkan Bayern, dipicu kenyataan bahwa kontrak Alaba akan berakhir pada Juni 2021. Namun pelatih Hansi Flick meminta klub untuk membaharui kontrak mantan pemain Austria Wien itu. Situasi kontrak David Alaba yang bisa bermain sebagai pemain sayap, pemain tengah, dan gelandang membuat Barcelona dan Real Madrid bertanya-tanya tentang situasi masa depan pemain sepak bola itu. Tetapi kedua klub raksasa Liga Spanyol tersebut tampaknya harus melihat bahwa sejarah akan terulang lagi dan Alaba akan tetap melanjutkan karirnya di Bayern Munchen. Juventus dan Chelsea barter pemain. Juventus dan Chelsea sedang melakukan pembicaraan tentang kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Federico Bernardeschi dan Jorginho yang seluruhnya berharga sekitar 646 miliar rupiah.
Gazzetta dello Sport sebelumnya mengklaim bahwa Juventus menawarkan Bernardeschi demi mendapatkan Jorginho dengan Maurizio Sarri tertarik untuk reuni kembali dengan pemain timnas Italia kelahiran Brasil itu. Tetapi Chelsea ingin ada cash sebesar 646 miliar untuk Jorginho, mendorong Bianconeri untuk mempertimbangkan mengirim pemain ke arah yang berlawanan guna menurunkan harga tawaran untuk Jorginho tersebut. Pemain tersebut adalah Federico Bernardeschi dengan The Blues dilaporkan kini tertarik untuk membawanya ke Stamford Bridge. Sebuah pertemuan diharapkan akan terjadi antara Direktur Olahraga Juventus Fabio Paratici dan para pejabat Chelsea dalam waktu dekat. Si Nyonya tua membayar Fiorentina 40 juta euros pada musim panas 2017 untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun itu yang bisa bermain di mana saja di lini tengah atau di lini depan. Jorginho sementara itu mengintili Maurizio Sarri ke Stamford Bridge dari San Paulo 2 tahun lalu setelah Chelsea membayarnya sebesar 920 miliar. Real Madrid pindah kandang dulu. Dengan Santiago Bernabeu tengah direnovasi, Real Madrid akan pindah kandang ke stadion yang terletak di kompleks latihan mereka, Alfredo Di Stefano. Dibandingkan Bernabeu yang sangat megah dan sangat besar, stadion ini terlihat sangat kecil, mirip stadion milik klub divisi kedua atau ketiga, dengan kapasitas hanya beberapa ribu orang saja. Dengan semua laga La Liga tanpa penonton saat musim dilanjutkan kembali tengah Juni ini, urusan kapasitas stadion tidak relevan. Itulah sebabnya Real Madrid memutuskan untuk melanjutkan rencana renovasi Santiago Bernabeu dan memindahkan semua laga kandang ke Alfredo Di Stefano. Sementara itu, situasi di Bernabeu sudah terlihat seperti sebuah lokasi konstruksi gedung dengan alat-alat berantakan dan bahan-bahan bangunan berada di mana-mana. Saat musim dilanjutkan, Real Madrid akan memiliki 6 pertandingan kandang tersisa dan 5 tandang. Pertandingan yang akan berlangsung di Estadio Alfredo Di Stefano adalah melawan Eibar, Valencia, Getafe, Mallorca, dan Alaves terlihat tidak terlalu menakutkan. Namun pertandingan tandang bisa menimbulkan masalah dengan finalis Copa del Rey, Athletic Bilbao dan Real Sociedad. Keduanya menikmati musim yang sangat baik. Dan Espanyol, Granada, serta Leganes berjuang untuk selamat dari zona degradasi dan akan memberikan perlawanan sengit. Marco Asensio dan Eden Hazard akan ditugaskan membantu Benzema. Karim Benzema mengakhiri musim lalu dengan 30 gol dan salah satu tahun terbaik yang pernah dimilikinya sejak ia bergabung dengan Real Madrid, dan ia memulai musim ini dengan kondisi yang baik. Tanpa Cristiano Ronaldo, Benzema mengisi posisi yang ditinggalkan di lini depan Los Blancos. Tetapi selama tahun 2020 ini, sang pemain Prancis itu hanya mencetak 2 gol. 1 melawan Atletico Madrid dan 1 gol hiburan melawan Real Betis. Karim Benzema terlihat dengan mudah terisolasi di lini depan Real Madrid, dan guna menolong sang pemain Prancis mencetak gol, Zidane mulai bereksperimen memainkannya dengan Isco di belakangnya, Gareth Bale di sebelahnya, atau bahkan dengan Rodrigo Goes dan Lucas Vazquez di kedua sisi lapangan, atau Vinicius Junior sebagai pasangannya di depan. Sekarang Zidane tahu bahwa jika dia ingin menyalip Barcelona di puncak klasemen La Liga, dia harus melakukannya dengan memberi support dan suplai bola kepada Benzema. Untuk melakukan itu, ia akan mengandalkan dukungan dari Eden Hazard dan Marco Asensio, yang keduanya baru saja sembuh dan kembali tepat waktu untuk beraksi setelah masa istirahat yang cukup panjang. Hazard cedera pada sekitar bulan November tahun 2019, sementara Marco Asensio sudah absen sejak awal musim ini. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.